Shalom, selamat malam. Bersama saya Yosia Arifin. Renungan malam ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono berjudul Kemungkinan Berbuat Dosa. Orang Yahudi punya tatanan ekonomi, sosial, dan politik. Semua ada di dalam hukum mereka. Jadi hukum Tuhan itu menyatu dengan hukum negara. Karena hukum negara itulah hukum-hukum yang lahir dari Taurat. Apalagi khususnya pada zaman Yesus. Maka ada pemerintahan imam-imam yang tidak kalah dominannya dengan pemerintahan politik. Sehingga sering terjadi benturan antara pemerintahan keagamaan dengan pemerintahan kekaisaran Roma. Ada konflik yang ditimbulkan akibat sistem pemerintahan yang demikian. Bagi orang-orang Yahudi yang ultra-ortodoks atau garis keras, jangan coba-coba ada restoran yang menyajikan menu daging babi misalnya. Tempat makan tersebut bisa dibakar. Pada hari Sabat pun tidak boleh ada orang Yahudi yang bekerja. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang beragama yang ketat dengan agamanya, orang Yahudi lebih gila daripada itu. Sampai orang mau naik lift saja tidak boleh menekan tombolnya. Mereka punya hukum. Bagi orang Kristen yang lahir menjadi Kristen, percaya Yesus itu otomatis. Bukan merupakan sesuatu hal yang sulit. Andai saja tengah malam ada yang mengagetkan kita, membangunkan kita lalu menyuruh kita percaya Yesus, maka tidak perlu pikir panjang bisa kita lakukan. Ini dianggap sebagai jalan yang mudah. Mereka sudah terbiasa telah memiliki iman atau percaya yang benar tanpa usaha, tanpa perjuangan sama sekali. Dan sejujurnya di antara kita banyak dari berbagai suku bangsa yang memang nenek moyangnya sudah beragama Kristen. Jika kita secara turun-menurun berasal dari keluarga Kristen, biasanya tidak perlu berjuang untuk percaya Yesus. Itu sudah langsung dengan sendirinya atau sudah secara otomatis terjadi. Jika kita beragama Kristen hanya karena faktor keturunan, besar kemungkinan kita tidak mengerti apa itu percaya yang benar. Kita pikir percaya itu mudah, yaitu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah selamat. Berarti kita menyamakan konsep percaya yang dilakukan dalam agama Yahudi. Syahadat saja plus hukum dan semua tatanan serta sanksi-sanksinya. Aneh bukan jika kita bisa menyatakan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa tatanan? Oleh sebab itu pasti ada tatanan. Tapi banyak orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti hal ini. Banyak orang Kristen merasa telah memiliki iman atau percaya yang benar tanpa usaha, tanpa perjuangan sama sekali. Mungkin sebagian kita juga begitu. Kita tidak bisa membedakan antara keyakinan terhadap status Yesus yang sebenarnya tidak menyelamatkan dengan percaya yang benar yang memberi keselamatan. Keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat baru keyakinan terhadap statusnya. Keyakinan atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu baru penerimaan kita terhadap status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum berarti sudah memiliki pribadinya. Banyak orang merasa sudah percaya kepada Yesus, tapi baru mempercayai statusnya, belum mempercayai pribadinya, belum mempercayai dirinya. He, himself. Ini iman yang tidak menyelamatkan. Malangnya, banyak orang Kristen merasa sudah memiliki percaya yang benar dengan mengakui dan menerima status Yesus tersebut. Ditambah lagi dengan percaya Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Itu baru iman sejarah. Iman yang benar adalah kesediaan untuk bukan hanya percaya status Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya meyakini dan menerima mempercayai karya-karyanya 2000 tahun yang lalu, lahir di kota Bethlehem, mati di kayu salib dan bangkit. Tetapi percaya itu melibatkan seluruh kehidupan kita terkait dengan status Yesus dan karya keselamatan yang dikerjakannya 2000 tahun yang lalu. Ketertundukan orang percaya ditunjukkan dengan kesediaan untuk sungguh-sungguh mengakui Dia Tuhan. Pengakuan itu bukan hanya di mulut, namun pada kenyataannya jangankan tunduk, mengenal Dia juga tidak. Jika kita sudah merasa sudah mengenal karena membaca Alkitab atau mendengar khotbah, itu baru mengenal pikiran secara kognitif.
kita tidak pernah bertemu dengannya. Jangankan bertemu, mungkin sebenarnya kita juga tidak yakin benar bahwa Dia menyertai kita. Kalau kita mengaku bahwa Dia adalah juru selamat, kita akan menyediakan diri untuk diselamatkan, masuk dalam proses keselamatan. Mengakui Yesus Tuhan berarti harus tunduk. Mengakui Yesus sebagai juru selamat artinya harus dibawa kepada proses keselamatan. Ini seperti sekeping uang dengan dua sisi, sama saja. Kalau kita hanya mengakui Yesus dalam statusnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa melibatkan seluruh hidup kita, ruang hidup kita masih bisa dimasuki dosa dan percintaan dunia. Kalau kita hanya mengaku status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita masih membuka kemungkinan berbuat dosa dan mencintai dunia. Tetapi kalau kita percaya dengan melibatkan seluruh hidup kita, kita mengaku Yesus Tuhan, berarti harus taat kepadanya. Menerima Yesus sebagai Juru Selamat berarti dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.